Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum teman-teman Om Budi Channel dimanapun kalian berada. Sehat-sehat ya. Bahagia tanpa batas. Jangan lupa bersyukur. Bersyukur ya. Pokoknya apapun kondisi kita saat ini, banyak-banyak bersyukur. Karena apa? Karena kata Allah gini, kalau kita bersyukur nanti Allah tambah nikmatnya, ditambahin tuh nikmatnya, rezekinya apapun ditambahin, apapun kondisinya bersyukur, nggak boleh ngeluh ya, nggak boleh ngeluh, karena tidak ada alasan, nggak ada alasan untuk kita nggak bersyukur ya, apapun kondisinya bersyukur deh ya. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, kelancaran rezeki, harta, kekayaan yang berlimpah ruah, yang punya utang segera lunas, yang hajatnya belum dikabul mohon Allah kabulkan segera ya. Kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat bersama keluarga dicintai. Amin Allahumma amin. Teman-teman, di video kali ini saya mau ngebahas tentang ketakutan nih. Ketakutan di saat ada yang nagih hutang, apalagi debt kolektornya galak. Tapi sebelum itu yuk, yang belum subscribe dulu, jempol ke atasnya ditekan, tombol loncengnya juga ditekan biar kalau ada video terbaru teman-teman bisa dapat notifikasinya. Follow Instagram juga. Terus ini yang paling penting juga gini teman-teman, kalau video ini ada kebaikan, terus ini videonya banyak yang nonton, orang yang nonton itu melakukan sesuatu yang baik dan berubah hidupnya ke jalan yang lebih baik dengan wasilahnya teman-teman like, tombol jempol sama banyak komen. Dengan banyak komen dan like ini, video kan banyak yang nonton, nantinya orang ada yang berubah gara-gara video ini, teman-teman dapat pahalanya. Mau nggak? Kalau dapat pahala kan berarti rezeki nanti tambah lagi. Utang beres nggak? Beres. Pasti beres bener. Banyak yang kayak gitu. Om, gara-gara aku sering komen, gara-gara aku sering like video Om, alhamdulillah Om, salah satunya itu deh, pokoknya gitu deh. Udah ikutin aja lah. Insya Allah ya, dengan izin Allah pasti beres. Terus doanya, di kolom komentar itu doa aja, doa yang terbaik. Misalnya kalau punya utang, tulis utangnya. Saya punya amanah, mohon didoakan biar segera Allah bantu jalan keluarnya. Saya punya hajat ini belum dikabul, mohon didoakan teman-teman ya biar segera Allah kabul, gitu aja. Banyak yuk, sekarang sambil nonton video ini, tulis di kolom komentar yang banyak doanya biar ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, 1 jutaan orang mengaminkan. Kalau segera dikabul enak gak? Enak banget gak? Enak banget. Mau nggak? Ya mau, ya udah tulis. Yuk, monggo. Nah, ada bukan tips ya yang saya lakukan sih teman-teman. Yang saya lakukan biasanya dulu nih saat saya punya utang terus sudah jatuh tempo atau saat mau ditagih nih. Kadang-kadang kita kan wah nggak enak nih. Aku cemas gitu. Ya punya utang belum ditagih aja sebetulnya seminggu sebelumnya aja udah nggak enak perasaannya biasanya. Makan nggak enak, mau tidur nggak enak, ngobrol juga malah bengong gitu kan. Wah, pokoknya nggak enak, apalagi ibadah ya, wah nggak enak banget. Dia tertekan lah gara-gara utang tuh, silaturahmi jadi kurang baik kan. Kalau kita berutang sama keluarga atau sama teman, silaturahmi jadi kurang baik. Saat ditagih kita belum ada kan, wah udah deh, nggak enak banget lah pokoknya. Terus itu kan cemas, was-was. Nah, yang kita bisa lakukan apa? Ya udah diem aja, pasrah. Nggak ada cara lain, pasrah aja diem. Cuman pasrah itu bukan menyerah teman-teman, bukan dalam artian pasrah diem aja bengong, nggak gitu. Harus ada tindakannya yang bisa membuat hati kita tenang. Nah, caranya gimana? Yang pertama, kalau laki-laki udah ambil wudhu, kencengin baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, biar kita hatinya connect terus sama Allah, karena Allah satu-satunya yang bisa nolong kita. Udah yakinin itu. Udah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ibu-ibu juga boleh baca ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, masih belum tenang juga, kita masih punya wudhu tuh tadi. Nah, baca Al-Quran deh. Baca Al-Quran, mulai dari Al-Fatihah boleh. Sebanyak-banyaknya. Baca aja, kencengin aja baca Al-Quran. Ibu-ibu kalau yang masih punya halangan, yang berhalangan, kan nggak boleh pegang mushaf, ya udah kencengin aja. Istighfar kencengin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Udah kencengin deh itu. Kalau nggak sholawatan boleh. Gitu, tapi karena saya bukan ibu-ibu, jadi saya nggak tahu ya. Ibu-ibu kalau lagi kayak gitu gimana. Nah, istri saya dulu saya nggak tahu dia zikirnya apa gitu.
Tapi dulu saya pernah kasih kisah saya cuma itu sih. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sholawat boleh ya, udah sholawat aja deh, nggak apa-apa. Tapi kencengin juga hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau saya kencenginnya Al-Quran. Di saat saya nggak tenang, ditagi-tagi, nggak bisa dengan zikir itu masih belum tenang, saya kencenginnya baca Al-Quran. Baca Al-Quran deh, yang tenang. Kalau sholawatan gimana? Bisa sholawatan, tapi kadang-kadang nih Bapak Ibu ya, dengan sholawatan itu kadang-kadang pikiran masih kemana-mana nih. Wah, masih sholawat ala Muhammad. Contoh, pakai sholawat Jibril. Sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad. Masih ada rasa cemas, masih ada rasa takut itu. Aduh, nanti kalau di jam segini mau keluar nggak enak gitu kan. Keluar rumah banyak yang ngomongin, banyak hutang gitu. Ke teman-teman, wah banyak yang ngomongin situ banyak hutang gitu. Kadang-kadang dengan sholawat kita masih nggak tenang gitu kan. Aduh, gimana nih ya, gimana gitu. Tapi kalau dengan baca Al-Quran, kalau menurut saya ya, itu kalau kita baca Al-Qurannya masih mikir yang aneh-aneh, itu insya Allah dibaca Qurannya masih nggak bener. Ya pasti kepleset lah, karena baca ayat per ayat aja harus baca bener kan sambil dilihat gitu kan. Kalau kita masih mikir, pasti bacaannya kepleset. Nah, kita udah aja baca Al-Quran, insya Allah kita nggak akan mikirin ketakutan itu, udah kencengin aja ya Allah, kencengin ya Allah. Saya baca Quran aja ya Allah deh. Bismillahirrahmanirrahim. Baca deh sampai yang panjang, yang banyak. Bukan seharian 1 juz, sudah bisa kadang-kadang sehari bisa 10 juz gitu kan. 3 hari hatam, Masya Allah, tabarakallah. Tapi kan bagus kan hatam Quran kan, gara-gara ditagih hutang. Hatam Quran. Yang tadi hatam Quran mungkin bertahun-tahun ya. Ini gara-gara ketakutan ditagih hutang. Udah deh kata si Wambudi, udah kencengin aja deh. Kencengin aja baca Quran. Bawa bapak jangan, wah kencengin baca Quran. 3 hari 30 juz hatam. 1 dapat pahala hatam Quran, yang kedua yang nagihnya lupa, dia dibuat lupa sama Allah, nggak nagih. Kita ada kesempatan untuk berupaya ikhtiar lagi gitu kan, ikhtiar bumi dan langit gitu. Masih tetap berdoa kan gitu kan, keren ya. Dengan kita ditagih-tagih utang kenceng banget. Sholat duha biasanya nggak pernah jadi sholat duha 4 rakaat, 12 rakaat. Sholat duha udah sholat duha nggak pernah ngaji, dia ngaji 5 juz. Dia tahajud boro-boro ingat sholat tahajud, tidur aja keblok gitu ya. Sholat subuh dihantem gitu kan, sekarang sholat tahajud biasanya 2 rakaat, atau biasanya nggak sholat tahajud ini 8 rakaat kan. Pahala sholat tahajud dapat, duha dapat, 5 waktu dapat, Al-Quran dapat, zikir sholawat dapat, istighfar dapat, hasbunallah dapat ya. Dapat tuh pahala semua. Yang nagihnya nggak datang, padahal dia bohong-bohongan mau nagih. Sama Allah dibuat lupa gampang banget. Allah mah buat makhluk kan, yang nagih makhluk kan, bukan robot kan. Robot aja punya energi, kalau Allah tidak berkehendak ya tidak akan bisa jalan kan gitu kan. Semua ini ciptaan Allah, kita minta sama siapa? Sama Allah kan. Ya Allah, jangan dulu ditagih, ini uangnya belum ada ya Allah. Kamu kan lagi mohon engkau memberikan rezeki untuk melunasi hutang ini, kata Allah. Ya udah, perbaiki dirimu deh. Nanti kalau kamu buat aku takjub, kata Allah, mungkin seperti itu bahasa saya teman-teman ya. Nanti aku beresin yang lainnya kan gitu, mudah banget. Udah deketin aja Allah dengan apa? Perbaiki ibadah kita. Kan selama ini kan Allah tuh selalu ngasih rezeki, napas kita setiap detiknya rezeki gitu kan. Coba napas kita diberhentiin sama Allah, ya wafat, terus gitu kan. Saya bertahun-tahun seperti ini aja kan rezeki masih gitu kan. Ya udahlah, karena mah kita intinya memohon ampunan Allah dengan apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Udah, caranya gitu aja deh. Bukan dalam artian kita nggak kerja, ya kerja. Kalau kita masih punya kerjaan ya kerja yang baik gitu. Kerja fokusnya sama kualitas diri aja. Kerja yang baik, maksimalkan kualitas diri. Udah, ibadahnya kencengin. Kalau misalnya di kerjaan kita nggak bisa ibadah, hanya waktu-waktu misalnya duha kita kesempatan cuma dapat 4 rakaat ya nggak apa-apa. Kalau sholawatan kan bisa sambil aktivitas bisa, dalam hati bisa kan gitu. Nah, kencengin nanti ibadah malamnya. Jalur langit itu kencengin malamnya kan. Nggak ada ya yang kerja 24 jam. Saya nggak tahu kalau 24 jam gimana kan, perlu istirahat orangnya. Udah, malamnya kencengin deh. Tahajudnya 4 rakaat, 6 rakaat gitu aja. Baca Quran aja gitu. Tidur nanti baca lagi Al-Quran gitu. Ya kurang lebih seperti itulah. Gampang banget Om Budi ngomongnya. Dulu sih kayak gitu, tapi alhamdulillah dulu masih muda. Kalau udah tua gini mah ya nggak tahu juga ya, mudah-mudahan Allah mudahkan. Jadi
Apapun yang sekarang kita lakukan, mohon dibersamai sama Allah, mohon dimudahkan sama Allah. Terus aja bergantung sama Allah. Jangan cepet-cepet cerita sama orang deh, nggak usah cerita sama makhluk, nggak usah minta sama makhluk. Nanti yang ada kecewa. Udah di saat kita minta sama makhluk, itu frekuensinya, vibrasinya jatuh banget, rendah di bawah. Udah minta deh sama Allah, kan Allah yang punya semuanya. Vibrasinya tinggi. Kenapa? Kekuatan Allah lagi bekerja, kekuatan Allah lagi berjalan, kekuatan Allah lagi tolong kita. Enak kan? Udah beneran deh. Takut, cemas, udah deh, udah sholat misalnya. Kencangin hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Masih belum tenang juga, udah baca Quran, dapat pahalanya tuh. Pahala zikir, pahala dapat hatam Quran kan 3 hari kan 30 juz. Paling tidak minimal kita yang nggak pernah kita lakukan dilakukan. Karena apa? Karena ketakutan tadi. Nggak apa-apa, Allah lagi buat seperti ini kan. Skenario Allah itu unik, kita nggak bisa baca skenario Allah gitu kan. Kalau artis mah bisa skenario gini, kita bisa baca skripnya. Kalau Allah mah enggak kan. Allah mah suka-suka Allah aja, hidup kita mau dibawa ke kanan ke kiri ya terserah Allah gitu. Allah tahu kok kita mampu atau enggak, Allah tahu, dah Allah yang nyiptain kita kan. Nggak usah ribet teman-teman, santai aja. Si Om ngomong santai-santai, iya ada gimana lagi coba. Mau gimana lagi saya ngobrolnya gitu kan. Mohon maaf, saya bukan menggurui ya, mohon maaf. Saya bukan ustadz apalagi kiai ya, saya hanya Om Budi, teman kalian semua yang punya cerita. Dan cerita saya banyak merubah orang menjadi lebih baik, amin, beneran. Banyak komen orang jadi berubah. Alhamdulillah ikut senang. Kenapa? Bukan saya teman-teman. Allah mudahkan ini semua. Mungkin wasilahnya lewat saya ya, itu mah terserah Allah lah. Udah gitu aja. Ya, jangan lupa yang belum subscribe dulu. Yuk tulis deh komentarnya, doa-doa terbaiknya biar jutaan orang mengaminkan. Hajatnya segera dikabul. Nih jempol tekan, tombol lonceng juga, follow Instagram. Udah gitu-gitu aja lah. Mohon maaf ya teman-teman kalau kata-kata saya agak menyinggung. Mohon dimaafkan ya. Yang mau jalanin monggo, saya doakan bisa istiqomah kembali ke jalan yang baik. Yuk sama-sama, saya juga lagi mengharap ridho dan ampunan Allah. Sama-sama ya, saling-saling kita ngedoain ya teman-teman hebat. Bapak Ibu keren semua, teman-teman keren semua. Alhamdulillah dari jutaan orang Bapak Ibu nonton video saya itu kan itu sudah takdir sama Allah, ditakdirkan Allah ya. Yuk jalanin. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.